Oke guys, kalau kemarin kan kita bahas tentang rumah kita di Pangkal Pinang ya. Kali ini video kenang-kenangan gimana sih rasanya tinggal di Bangka, di kota Pangkal Pinang. Jadi teman-teman, kami ini di Pangkal Pinang nih baru pertama kali juga yang nginjakkan kaki di Pulau Bangka ini. Dan kami di sini nggak punya keluarga, jadi ya udah kami bertiga aja, nggak ada sanak saudara di sini teman-teman. Jadi pertama kali menginjakkan kota Pangkal Pinang itu, yang pertama kali saya kagum adalah kondisi jalanannya teman-teman. Dibandingin di Sumatera ya, Bengkulu, Palembang, Sumsel, kondisi jalanan di Bangka ini luar biasa mulus banget. Dari ujung pelosok, kami sudah explore loh Bangka ini dari ujung ke ujung, ujung yang paling atas sampai ujung yang paling bawah. Itu jalanannya mulus-mulus semua teman-teman, nggak ada lubang sama sekali. Kalaupun ada lubang itu sudah yang paling terpelosok ke dalamnya lah. Tapi sebagian besar ya, hampir 95% kali ya pengalaman kami ke pedalaman-pedalaman ke ujung-ujung tuh jalannya mulus semua. Itu yang buat saya kagum ya sama pemerintah Bangka nih ya. Bangka dan Belitung sih, Belitung juga mulusnya luar biasa. Sampai kayak Sumsel yang kota besar gitu aja kalah guys. Jalanan di sini bener-bener mulus, mulus banget, lurus-lurus banget. Beda gitu ya, kalau kayak di Bengkulu, di Sumsel kan jalannya belok-belok. Di sini mulus-mulus, lurus-lurus. Jadi walaupun kita nggak tol tuh kita bisa gitu 100 km per jam gitu ya. Kecepatan tinggi, rasa-rasa kayak di tol. Dan sepi jalanannya teman-teman. Jalanan lintas antar kabupatennya tuh sepi, lurus dan mulus. Itu yang pertama kali saya sangat kagumi dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mantap banget jalanannya. Lalu yang kedua yang saya rasakan di sini, kotanya religius guys. Nggak tahu kenapa tapi kayaknya masjid-masjid di sini tuh rame ya. Mau sholat asar, sholat zuhur gitu ya, biasanya kan rame itu sholat maghrib sama sholat isya doang ya. Di sini enggak guys, mau hampir 5 waktu sholat tuh rame masjidnya. Saya juga nggak tahu kenapa, jadi kayak lebih religius aja rasanya. Dan di sini kita banyak ngelihat apa ya, wanita-wanita bercadar. Jadi kesan nuansa religiusnya tuh lebih dapat lagi. Nggak tahu sih itu yang dirasain ya, apa mungkin karena kami tinggal dekat pesantren ya. BTW kami ini tinggal dekat pesantren guys, pesantren Darul Muhabah. Jadi mungkin kesan religiusnya lebih terasa. Nggak tahu ya kalau di tempat lain ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga kulinernya teman-teman. Nah di sini nih yang paling ngetop tuh adalah mie koba. Mie koba tuh mantep banget guys. Kayak mie khasnya Bangka. Kalau di Palembang kan mie celor, kalau di sini mie koba namanya. Itu enak banget itu. Jadi mie yang paling enak yang pernah saya coba tuh ya mie celor sama mie koba itu teman-teman. Sama jajanan di sini tuh yang ngetop otak-otak. Nah otak-otak nih enak juga guys. Jadi kalau makanan khas Bangka tuh enak-enak semua sih. Nah terus selain makanannya ya, di sini tuh Pangkal Pinang itu punya tagline kota gitu ya. Kalau kayak Bengkulu tuh kota pelajar gitu ya. Kalau Palembang tuh kota pempek gitu ya. Ada tagline provinsinya gitu ya. Kalau di Pangkal Pinang nih, Pangkal Pinang tersenyum guys. Pangkal Pinang itu kota beribu senyuman. Nah itu tagline-nya dari orang sini ya. Dan memang iya, oh iya sama. Dan di sini memang begitu kami tiba di sini ya. Ntar dulu. Itu kan Dato Odinya kan ikutan datang tuh, ikutan ke Pangkal Pinang juga. Dan memang kerasa di sini orangnya murah senyum dibandingin yang lain ya, dibandingin provinsi lain yang pernah kami kunjungin. Jadi bener-bener Pangkal Pinang kota beribu senyuman tuh betul-betul diterapkan sama warganya gitu loh. Jadi orang di sini ramah-ramah. Dan sebagian besar di Bangka ini orang Cina teman-teman, turunan Tionghoa, hampir sama kayak Palembang lah. Dan di sini banyak banget kuburan Cina, dan kuburan Cinanya besar-besar banget, megah-megah banget. Ya mirip-mirip dengan Palembang lah, banyak orang Tionghoanya turunan Cina gitu ya. Orang Melayunya ada juga, cuman lebih banyak lah kita temuin orang-orang Tionghoa di sini. Bahasanya sendiri bahasa Bangka ya. Agak beda sih kita dengarnya. Kalau misalnya kayak Bengkulu, Palembang, Padang, Lampung itu kan mirip-mirip ya. Apo-apo nak kemana kau, beda-beda tipis lah. Palembang, Bengkulu, Padang itu. Tapi kalau Bangka nih agak beda jauh dia bahasanya. Pakai dia, nak kemana ika. Nah kira-kira kayak gitulah. Saya juga belum paham banget bahasa Bangka. Baru 7 bulan. Kalau iya tuh ao, kalau tidak tuh tidak ya. Tahu juga saya. Ao lah, nah, iyalah gitu. Kalau Bangka tuh.
agak beda dia, lebih ke Melayu. Jadi beda aja kayak bahasa Sumatera itu. Agak beda jauh. Nah, ini Odi ini lagi main sama teman-teman di sini, perumahan, komplek perumahan. Nah, itu tadi soal bahasa ya teman-teman ya. Oh ya, masih gabung lagi di sini. Agak mudah ditemukan makanan-makanan non halal ya, karena di sini banyak orang Tionghoanya. Jadi kayak misalnya kalian beli bakpao di pinggir jalan, itu ada bakpao yang isinya non halal bakpaunya. Jadi hati-hati karena banyak orang Tionghoanya tadi. Jadi beda-beda gitu ya. Soal makanan ya mesti hati-hatilah, jangan asal beli. Karena saya pribadi pernah hampir kebeli bakpao yang isinya daging babi guys. Hampir, tapi nggak jadi. Kayak gitu sih. Nah, itu soal makanan ya, sisanya sama aja lah, makanan-makanan standar pada umumnya. Terus di sini kotanya di sini nggak terlalu rame ya. Kotanya tuh gimana ya, adem, tenang gitu loh, cocok lah buat kalian mau pensiun di sini. Nggak macet, nggak pula sepi, nggak terlalu ramai kayak Palembang gitu yang padat sumpek ya. Nggak pula yang terlalu sepi kayak Bengkulu. Sedang-sedang aja lah, enak di sini. Buat santai-santai gitu ya, enak banget di sini. Mallnya ada, di sini ada 2 mall besar, Transmart sama BTC. Cuman anehnya ya, ini yang saya heran nih. Kalau kayak di Palembang sama Bengkulu atau di tempat-tempat lain, di Padang, ya di mana-mana lah, itu mall tuh rame banget guys. Palembang aja lah tetangganya ya, mall itu rame. Sedangkan di sini mall tuh sepi guys. Karena orang Bangka ini lebih seneng nongkrong di warung kopi. Di sini budayanya ngopi. Nah, warung kopi itu luar biasa banyak banget. Kopi di sini namanya yang terkenal kopi Kongji, teman-teman. Jadi di sini orang-orangnya lebih seneng nongkrong di warung kopi, dan warung kopi itu luar biasa rame, padatnya. Padat banget. Rame banget warung kopi di Bangka. Kalah mallnya. Orang di sini jarang nge-mall, guys. Ke mall itu bener-bener kalau mereka mau belanja aja. Sisanya mereka akan nongkrong di warung kopi. Dan satu lagi, mereka suka, orang Bangka ini suka gelar tikar, kumpul sama-sama di pantai. Nah, jadi kalau kalian ke pantai di sini pantainya luar biasa ya, banyak banget dan bagus-bagus, punya ciri khas masing-masing. Orang sini suka banget nongkrong di pantai. Kayak kami pernah tuh ke pantai apa yang di ujungnya, Pantai Matras kalau nggak salah. Namanya, itu rame banget orang gelar tikar di pinggiran pantai itu. Saya juga dari Bengkulu ya. Saya lama tinggal di Bengkulu. Bengkulu kan daerah pantai juga, tapi nggak segitunya orang gelar tikar nongkrong rame-rame di pantai. Di Padang juga yang pesisir pantai semua, orang Padang Sumbar tuh nggak segitunya juga. Tapi kalau orang Bangka, mereka nih rasa kekeluargaannya begitu tinggi ya. Jadi seneng banget yang namanya ngumpul, makan, buka gelar tikar di pinggir pantai. Jadi pantai di situ rame banget. Nggak peduli hari ya. Biasanya kan kalau kayak di Bengkulu itu kan pas libur panjang aja baru rame pantainya. Di sini enggak guys. Kalian Sabtu Minggu aja iseng ke pantai itu rame banget orang nongkrong-nongkrong di pantai. Sekedar kumpul-kumpul, gelar tikar. Nah, itu mantep banget sih emang budayanya. Saya salut di sini. Kayaknya orang-orang di sini kekeluargaannya erat-erat ya. Kalau dilihat dari budayanya seperti itu. Nah, terus soal wisata alam nggak usah diomongin lah. Ada yang bilang Bangka Belitung ini daerah dengan pantai terbaik di Indonesia. Ada yang bilang seperti itu teman-teman. Saya nggak bisa bilang juga sih karena saya belum jelajahin semua Indonesia ya. Tapi yang setahu saya memang pantai di sini bagus-bagus. Pantai di sini di Bangka dan Belitung itu ciri khasnya nggak punya ombak guys. Beda kayak yang di pesisir kayak Sumbar dan Bengkulu itu kan ombaknya besar-besar ya. Kalau di Bangka dan Belitung itu ombaknya nggak ada guys. Jadi pantainya tuh kayak danau aja. Ombaknya kecil banget, hampir nggak ada ombak guys. Kayak air tenang gitu aja. Jadi enak banget memang makanya ya orang sini tuh suka nongkrongnya di pantai, karena pantainya tuh asik buat main air gitu loh, karena nggak ada ombaknya. Anak-anak juga aman main di pantai karena nggak ada ombaknya guys. Itu bedanya, itu yang saya juga agak heran pertama kali tiba di sini ya. Pantainya nggak ada ombak. Beda kayak pantai di Bengkulu dan Sumbar gitu. Gitu teman-teman. Terus apa lagi ya yang di Bangka ini ya? Oh ya, yang ininya lah nggak enaknya ya. Jadi kan yang enak-enaknya semua. Yang nggak enaknya harga di sini mahal. Karena di sini nggak ada mereka ini tidak memproduksi sayur mayur guys. Jadi sayur mayurnya itu diimpor dari Palembang mungkin ya, atau dari Bengkulu saya nggak tahu. Tapi di sini nggak ada kebun sawi kayak gitu, kebun sayuran tuh nggak ada di sini, karena di sini tanahnya nggak cocok buat nanam sayur
tanahnya agak gersang gitu, nggak cocok lah buat nanam sayur. Jadi harga sayur mayur di sini sangat mahal. Kalau kata istri saya ya, harganya bisa 2-3 kali lipat dibandingin harga Bengkulu. Mahal banget harga sayur-sayuran di sini guys. Jadi secara keseluruhan biaya hidup di Bangka ini jauh lebih mahal dibanding di Palembang. Palembang nggak semahal itu guys. Saya juga pernah kok tinggal di Palembang 6 tahun. Nggak semahal di Palembang. Palembang itu mahal karena biaya ngemolnya mahal. Cuman kalau biaya hidup gitu ya, belanja dapur tuh nggak terlalu mahal sebenarnya. Beda di Bangka nih mahal banget. Bahkan yang katanya orang di sini daerah laut gitu ya, ikan lautnya juga mahal di sini. Saya juga heran, nggak tahu. Harusnya oke lah sayur mahalnya, tapi kan seenggaknya ikan tuh lebih murah. Tapi ternyata nggak juga, sama aja. Ikan juga relatif mahal di sini dibandingin Bengkulu dan Palembang. Jadi buat kalian yang mau tinggal di Bangka ya siap-siap, biaya hidup di sini sangat tinggi guys. Nah ini Odi main di lapangan komplek rumah, lapangan bola di komplek rumah. Rame banyak kawan-kawannya tuh. Oh ya, sama satu lagi ya kekurangannya ya. Di sini selain biaya hidup mahal, biaya dapur ya, saya ngomongin biaya dapur. Karena kalau lifestyle ya tergantung kalian. Biaya dapur, biaya pokok tuh mahal di sini. Dan satu lagi biaya ongkos ke sini tuh mahal juga guys. Jadi karena Bangka Belitung ini kepulauan, jadi kalian kalau mau jalan darat itu harus naik kapal. Kapal kalau dari Sumsel ke Bangka itu ongkosnya 810.000 guys. Itu mahal banget, jauh lebih mahal dibanding kalian nyebrang Merak Bakahuni, jauh lebih mahal dibanding kalian nyebrang dari Jawa Timur ke Bali, itu jauh lebih mahal. Karena Merak Bakahuni kalau nggak salah saya itu cuma 400-500 ribu guys kalau nggak salah ya. Sedangkan dari Sumatera Selatan ke Bangka itu sampai 810.000. Mahal guys, mahal banget guys. Dan kalau dari Bangka ke Sumatera Selatan itu 910.000. Jadi lebih mahal 100.000 guys. Kalau dari Sumsel ke Bangka 890.000, sorry. 890.000. Kalau dari Bangka ke Sumsel itu 910.000. Untuk harga saat ini ya 2020. Jadi mahal banget. Plus ditambah kalian harus rapid swab gitu ya. Rapid swab itu kan 250.000. Jadi kalian kalau mau nyebrang itu per orang mahal banget kan. Mobil aja udah 910. Mau rapid lagi 250.000. Ya udah kalian hitung aja sendiri, mahal banget guys. Kayak kami kemarin ya pulang ke Bengkulu tuh mahal banget biaya ongkos kapal sama biaya ongkos rapid swabnya itu. Habis di sana aja guys. Dan untuk pesawat sendiri di sini ya pesawat lebih murah sih guys, tapi tergantung juga. Waktu itu saya pernah nyari tiket pesawat dari Bangka ke Bengkulu PP itu bisa habis belasan juta guys untuk 3 orang. Itu jauh lebih mahal dibanding dari Bangka ke Jogja atau Bangka ke Solo. Ya mungkin karena Bengkulunya kali ya, atau juga mahal lah pokoknya. Jadi jangan kalian anggap gara-gara kepulauan lebih murah gitu ya, kota kecil murah, enggak, sini mahal. Itu yang harus kalian persiapkan, terutama kalian kalau udah berkeluarga gitu ya. Istri kalian pasti pusing mikir ya, mikir bahan dapur yang mahal. Oke guys, jadi secara keseluruhan saya betah tinggal di Pangkal Pinang. Yang bikin agak susah itu tadi mahal, biaya hidup mahal. Itu aja sih guys, tapi ya pinter-pinter kalian lah. Kalau barang dapurnya mahal ya jangan sering jalan-jalan kayak gitu aja guys. Tapi ya dibandingin yang lainnya mahal. Selebihnya mantep banget. Pangkal Pinang Bangka ini luar biasa. Kotanya bersih loh. Ini karena komplek aja nih. Tapi kalau secara umum bersih loh kotanya. Tapi lebih bersih Bukit Tinggi itu kotanya bersih juga tuh. Bersih lah, oke lah. Orangnya ramah, kota beribu senyuman. Itu bener-bener kota beribu senyuman. Orangnya mudah senyum di sini. Pantai-pantainya bagus, jalanannya mulus. Oke banget lah pokoknya Pangkal Pinang ini. Oke gitu aja teman-teman. Semoga yang mau tinggal di Pangkal Pinang, ini pendapat dari orang luar ya, pendapat dari orang non Bangka yang pertama kali menginjakkan kaki di Bangka. Pendapat saya pribadi. Gitu teman-teman, semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih.